Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang bertema paragraf. Inilah anggota-anggota kami. Nama saya Dea Regita Umami. Dan nama saya Heni Mutiasari. Nama saya Salsabila Ajwa. Nama saya Ismin Syabana. Nama saya Delia Yulitasari. Nama saya Elisa Widianti. Nama saya Finurjana. Nama saya Mandariska Amadea. Nama saya Nurdiana. Nama saya Nida Ladina Lidani. Nama saya Septia Rusmawati. Nama saya Nabila Zahra. Paragraf atau alinea adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Nama lain dari paragraf ialah wacana mini. Kegunaan dari paragraf adalah untuk menjadi penanda dimulainya topik baru dan memisahkan gagasan-gagasan utama yang berbeda. 1. Paragraf naratif. Paragraf naratif adalah jenis paragraf yang menampilkan peristiwa secara kronologis dan memiliki alur gagasan yang pasti. Jenis paragraf ini biasanya digunakan sebagai media dalam teknik menulis yang menuntut penggambaran alur cerita yang runtut dan jelas. Paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif adalah jenis paragraf yang menggambarkan objek dalam teks dengan lengkap dan jelas, sehingga pembaca dapat gambaran objek dengan nyata. Teknik menulis paragraf ini mengandalkan indera, jadi pembaca seolah-olah bisa benar-benar melihat, mendengar, meraba, merasa. Paragraf persuasif. Paragraf persuasif adalah jenis paragraf yang menempatkan gagasan untuk membujuk atau mengajak pembaca melakukan sesuatu sesuai dengan maksud sang penulis. Struktur paragraf persuasif memiliki unsur ajakan, anjuran, atau pemberitahuan pada pembaca dengan maksud tertentu. Paragraf argumentatif. Paragraf argumentatif adalah jenis paragraf yang menyampaikan ide, gagasan, atau pendapat dari sang penulis terhadap isu tertentu yang disertai dengan data dan fakta. Dalam jenis paragraf ini, penulis mengutarakan pendapat beserta alasannya. Menurut Alwi, struktur paragraf adalah pola-pola kalimat di dalam paragraf yang digambarkan dan membentuk sebuah struktur. Struktur paragraf yang baik hanya ada 3 macam tingkatan informasi, yaitu kalimat topik, kalimat pengembang langsung, dan kalimat pengembang tak langsung. Ciri-ciri paragraf. Ciri-ciri paragraf adalah mengandung makna, pesan, pikiran, atau ide pokok yang relevan dengan ide pokok seluruh isi karangan. Fungsi paragraf pertama sebagai pengantar ide, isi kalimat, serta penutup kalimat dalam sebuah tulisan. Fungsi kedua paragraf sebagai bentuk mencurahkan isi pikiran si penulis dalam bentuk tulisan. Fungsi ketiga, paragraf digunakan untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dalam tulisan. Syarat paragraf. Paragraf yang baik harus memiliki kohesi, koherensi, konsistensi pengembangan, keutuhan, dan ketuntasan. Paragraf harus memiliki kesatuan atau koherensi. Maksudnya, semua kalimat harus bersama-sama digerakkan untuk menunjang sebuah ide pokok. 1. Kelengkapan unsur. Unsur-unsur yang diperlukan dalam setiap paragraf ialah 1. Kalimat topik. 2. Kalimat-kalimat penunjang. 3. Kalimat penyimpul. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kelengkapan paragraf mengacu kepada adanya kalimat topik pada suatu paragraf dan adanya kalimat-kalimat penunjang. Koherensi. Paragraf yang koheren adalah paragraf yang kalimat-kalimatnya terjalin secara erat. Dengan demikian, semua kalimat yang ada pada suatu paragraf harus saling berkaitan dan saling mendukung. Paragraf yang koheren selain mudah dipahami juga enak dibaca. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.